Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk belajar. Nah, untuk kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang pengurangan bilangan bulat, kalian harus mengingat dulu aturan tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, diingat lagi? Oke, gini kita ingat dulu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Aturannya apa? Ayo, masih ingat? Nah, ini yang pertama. Kemarin, jika kedua bilangan bertanda sama, perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Kemudian tandanya mengikuti tanda bilangan yang dijumlahkan. Nah, kemarin kalau positif tambah positif, hasilnya positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Dan kedua bilangannya dijumlahkan. Yang kedua, jika kedua bilangan berbeda tanda, perhitungan dilakukan dengan cara mengurangkan kedua bilangan. Kemudian tanda hasil pengurangan sama dengan tanda yang lebih besar. Nah, masih ingat ya? Jadi kalau tandanya berbeda maka dikurangi, tandanya mengikuti yang lebih besar. Nanti kalian bisa mengulang lagi video sebelumnya tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuki mengapa kita harus mengulangi penjumlahan bilangan bulat, karena nanti akan kita gunakan pada pengurangan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung pengurangan bilangan bulat? Nah, pengurangan bilangan bulat itu dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi penjumlahan bilangan bulat dengan lawan pengurang. Nah, makanya kita tadi harus mengulang dulu penjumlahannya. Nah, kemudian baru hasilnya dihitung dengan menggunakan aturan penjumlahan bilangan bulat. Nah, ini tadi aturan penjumlahan bilangan bulat tetap kita gunakan. Nah, sekarang contoh soal. Di sini saya berikan beberapa contoh. Di sini ada negatif 200 dikurangi negatif 120. Contoh yang kedua, 200 dikurangi negatif 120. Contoh yang ketiga, negatif 200 dikurangi 120. Contoh yang keempat, 200 dikurangi 120. Nah, mungkin contoh yang keempat, kalian bisa menghitungnya secara langsung dengan mengurangi. Tetapi ini akan kita akan menggunakan dengan para pengaturan tadi ya, peraturan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, negatif 200 dikurangi 120. Nah, perhatikan, ini yang depan ini bertanda negatif. Nah, ini yang depan itu tetap negatif 200. Nah, kemudian tanda pengurangan, ingat tadi pengurangan diubah menjadi penjumlahan dengan lawannya. Kurang berarti kita ganti menjadi tambah. Nah, di sini saya beri tanda berbeda. Nah, kemudian negatif 120, ini lawannya adalah 120. Jadi negatif lawannya positif. Sehingga negatif 200 dikurangi negatif 120, kalau kita ubah menjadi penjumlahan menjadi negatif 200 ditambah 120. Paham? Nah, ini jadi ditambahkan dengan lawannya. Nah, sekarang kita gunakan aturan penjumlahan bilangan bulat. Masih ingat, kemarin ini berbeda tanda kan? Negatif dan positif. Karena berbeda tanda, maka ini kita kurangi. 200 dikurangi 120. Hasilnya 80. Karena ini yang lebih besar adalah negatif, berarti tandanya negatif. Jadi negatif 80. Nah, jelas ya? Sekarang contoh yang kedua. Nah, ini mungkin bilangannya agak mirip tapi berbeda.
Contoh yang kedua, 200 dikurangi negatif 120. Perhatikan, bilangan yang depan tetap. Nah, tetap 200. Kemudian, tanda pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, ini negatif 120. Berarti lawannya berapa? Nah, betul. Negatif lawannya positif. Berarti positif 120. Sehingga ini menjadi penjumlahan 200 ditambah 120. Nah, ini mudah kita menjumlahkan. Dijumlahkan seperti menjumlahkan bilangan cacah. Berarti hasilnya berapa? Ya, betul. 320. Nah, paham? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Negatif 200 dikurangi 120. Nah, depan tetap negatif 200. Nah, tanda pengurangan diubah menjadi tambah. Nah, kemudian ini 120 ini kan bilangan positif. Kita ubah menjadi lawannya. Lawannya yaitu negatif. Berarti negatif 200 ditambah negatif 120. Nah, supaya mudah mengingatnya, ngarep tetap. Ini tetap ya. Buri ganti. Nah, sekarang ini menjadi penjumlahan bilangan bulat negatif. Sehingga ini kita jumlahkan. Ditambah karena sama-sama negatif berarti hasilnya negatif 320. Contoh yang keempat. Nah, 200 dikurangi 120. Ini kalau kita menggunakan aturan penjumlahan bilangan cacah sangat mudah sekali. Sekarang kalau kita gunakan tadi pakai aturan pengurangan bilangan bulat. Nah, ngarep tetap. Nah, 200 tetap. Tanda pengurangan diubah menjadi tambah. Buri ganti. Nah, positif 120 diganti dengan lawannya negatif 120 sehingga menjadi 200 ditambah negatif 120. Nah, ingat kalau tandanya berbeda berarti ini kita kurangi. 200 dikurangi 120. Karena yang lebih besar bertanda positif, maka hasilnya positif. Jadi hasilnya positif 80. Nah, paham anak-anak? Nah, nanti bisa diulang lagi. Kalau belum paham, bisa tanyakan kepada ustazah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.